gonna listen to me. I'm gonna arrest you on suspicion of murder. Okay, so you don't have to say anything, but behind your fence, you don't mention now something which later on in court. Anything you do to me, we have evidence. Do you understand? Hello everyone, welcome back to channel Weekly Crime Stories yang akan membahas kisah-kisah kriminal nyata yang penuh misteri. Bagi kalian yang menyukai kisah kriminal penuh misteri, jangan lupa klik lonceng di bawah, subscribe channel ini agar kalian tidak terlewat kisah yang penuh misteri berikutnya. Malam itu dimulai dengan pesta perayaan di antara teman-teman, rekan kerja, dan staf dari Headway, sebuah lembaga amal yang membantu orang-orang dengan cedera otak. Alice Wood dan tunangannya, Ryan Watson, sudah bersama selama bertahun-tahun, terikat oleh cinta dan masa depan yang telah mereka rencanakan. Mereka baru saja membeli rumah di Roadhead dan sering berbicara tentang memulai sebuah keluarga. Ryan, seorang pekerja pendukung yang penuh kasih dan pekerja keras, baru berusia 24 tahun dengan masa depan cerah di depannya. Karismanya membuatnya menjadi pusat perhatian. Sementara Alice, 23 tahun, juga memiliki jalannya sendiri menuju kesuksesan. Dia adalah wanita cerdas dan giat, tengah mendalami studi teologi, filsafat, dan etika. Dia bahkan sedang mempersiapkan ujian dan telah mendapatkan beasiswa bergengsi untuk program master paruh waktu di Cambridge. Di mata orang lain, mereka adalah pasangan muda yang sempurna, saling mencintai, dan siap membangun hidup bersama. Namun, di balik itu semua, ketegangan telah lama membara. Sebuah kegelapan yang akan meledak pada malam naas itu pada Jumat, tanggal 6 Mei tahun 2022. Di pesta malam itu, Ryan bersikap seperti biasanya, ramah dan menyenangkan. Dia dengan mudah bergaul dengan para tamu, termasuk seorang wanita bernama Tiffany Faraday. Koneksi mereka sederhana, hanya dua orang yang berbagi obrolan dan tawa. Namun, bagi Alice, yang sudah merasa cemburu, itu terasa seperti pengkhianatan. Melihat dari kejauhan, Alice merasa marah. Rasa cemburu yang membakar di dalam dadanya semakin kuat setiap menit berlalu. Dia merasa diabaikan, seperti dibiarkan dalam dingin, sementara tunangannya menikmati kebersamaan dengan orang lain. Seiring berjalannya malam dan alkohol terus mengalir, kecemburuan itu berubah menjadi sesuatu yang lebih gelap dan sesuatu yang lebih berbahaya. Ketika mereka meninggalkan pesta dan mulai berkendara pulang ke Oak Street di Roadhead, ketegangan antara mereka mencapai titik puncak. Mereka berdebat tentang siapa yang akan menyetir. Ryan menuduh Alice berselingkuh dengan pria lain. Alice pun membalas dengan tuduhan yang sama. Rasa cemburu memperburuk kemarahannya. Hubungan mereka yang dulu penuh cinta berubah menjadi pertengkaran yang kini memanas dalam kebisuan di dalam mobil. Akhirnya, Alice menyetir mobil untuk pulang dalam suasana penuh kemarahan dan kebencian. Jam baru saja menunjukkan pukul 11.20 malam ketika mereka tiba di rumah. Ryan keluar dari mobil lebih dulu. Langkahnya goyah karena alkohol dan beratnya emosi malam itu. Dia berjalan di sekitar halaman. Sosoknya samar-samar diterangi lampu jalan. Alice, yang masih terbakar oleh kemarahan dan emosinya, tidak bisa diam. Dia belum siap melepaskannya. Pikiran cemburu berputar di benaknya seperti burung bangkai. Tanpa berpikir panjang, Alice masuk ke mobilnya sendiri, sebuah Ford Fiesta. Mesin mobil meraung, dan tetangga kemudian melaporkan mendengar suara mesin menderu. Pintu dibanting, dan teriakan samar. Ryan berdiri di trotoar, ponselnya masih di tangannya, tidak menyadari apa yang akan terjadi selanjutnya. Rekaman CCTV dari malam itu menangkap momen mengerikan yang hanya bisa digambarkan sebagai permainan. Alice mundur dengan mobilnya, nyaris mengenai Ryan saat dia berjalan di trotoar. Tapi ini bukanlah kecelakaan. Ini adalah Alice yang menguji batasan emosinya. Dalam sekejap, amarahnya menguasai dirinya. Dia memindahkan gigi mobil ke posisi maju
dan mempercepat ke arah Ryan. Mobil itu menghantam Ryan, membuat tubuhnya terlempar ke kap mobil. Tapi dia tidak berhenti di situ. Alice kembali memundurkan mobil. Cengkramannya pada setir semakin erat. Dengan nafas yang terengah-engah, dia kembali melaju ke depan, kali ini menyeret Ryan di bawah mobil sejauh lebih dari 150 meter. Jalanan tiba-tiba sunyi, kecuali dengungan mesin mobil dan suara logam menghantam aspal. Alice akhirnya menghentikan mobil. Pikirannya tiba-tiba tersadar akan apa yang baru saja dia lakukan. Dia keluar dari mobil dengan panik, hatinya berdebar kencang. Dia berlari menuju seseorang penduduk sekitar, suaranya bergetar saat dia memohon. Tolong panggilkan ambulans, saya pikir saya telah menabrak pacar saya. Namun, semuanya sudah terlambat. Saat para medis tiba, Ryan Watson telah tiada. Penyebab kematian asikfiksia akibat tekanan. Pemuda yang menghabiskan hidupnya merawat orang lain, kehilangan nyawanya dengan cara yang paling mengerikan. Ditabrak oleh wanita yang dia cintai. Alice ditangkap di tempat kejadian. Dunianya hancur saat dia mencoba memahami apa yang telah dia lakukan. Dalam hari-hari berikutnya, dia terus bersikeras bahwa kematian Ryan adalah kecelakaan tragis. Dia mengklaim bahwa dia tidak bermaksud membunuhnya, bahwa niatnya hanya untuk menakut-nakutinya. Namun, bukti-buktinya sangat jelas, dan rekaman CCTV menceritakan kisah yang berbeda. Ini bukan kecelakaan sederhana. Ini adalah tindakan kekerasan yang disengaja akibat kecemburuan dan amarah. Selama persidangannya, yang dimulai di Chester Crown Court, jaksa penuntut menggambarkan gambaran mengerikan tentang peristiwa yang mengarah pada kematian Ryan. Andrew Fortkache, jaksa, menjelaskan bahwa Ryan benar-benar rentan. Seorang pejalan kaki di trotoar, ponselnya di tangan, tanpa kesempatan untuk melarikan diri. Alice telah menjadikan mobilnya sebagai senjata, mengendarainya ke arah Ryan 3 kali, masing-masing benturan lebih keras dan lebih disengaja dari yang terakhir. Pengadilan lalu mendengar kesaksian dari pesta malam itu. Para saksi yang melihat kecemburuan Alice, Tiffany Faraday, menggambarkan bagaimana dia dan Ryan terlihat akrab selama pertemuan itu, dan bagaimana Alice bersikap dingin dan jauh sepanjang malam. Ketegangan antara pasangan itu terlihat jelas bagi semua orang yang hadir. Meskipun Alice mengklaim bahwa dia tidak pernah bermaksud membunuh Ryan, juri memutuskan dia bersalah atas pembunuhan pada 2 Januari 2024. Setelah persidangan yang berlangsung selama 3 minggu, dalam suratnya kepada hakim, Alice menyatakan penyesalannya, mengklaim bahwa dia menerima tanggung jawab atas tindakannya. Namun, hakim melihat melalui pembelaannya, Hakim Michael Liming, saat membacakan putusannya pada 2 Januari 2024, berbicara dengan jelas. Dalam panasnya amarah dan setelah gagal melukai dia pada serangan pertama, kali ini kamu tidak melakukan kesalahan. Saya yakin bahwa ada niat untuk membunuh. Dia menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup dengan masa minimum 18 tahun penjara, memastikan bahwa Alice akan menghabiskan masa-masa terbaik dalam hidupnya di balik jeruji besi. Keluarga Ryan hancur. Ibunya, Lisa Watson, mengambil sikap untuk membacakan pernyataan dampak korban. Suaranya bergetar karena kesedihan. Duniaku telah terhenti, katanya sambil menangis. Orang yang paling Ryan percayai adalah orang yang mengambil nyawanya dengan cara yang sangat kejam. Adik laki-lakinya, Owen, berbicara tentang kekosongannya yang kini mengisi hatinya. Tanpanya, saya tidak akan pernah sama lagi. Saya kehilangan sahabat saya, tempat bahagia di hati saya. Alice menghapus air matanya saat dia mendengarkan kata-kata dari keluarga yang telah dihancurkan. Tapi air mata itu tidak bisa membatalkan apa yang telah terjadi. Dia telah kehilangan masa depannya, kebebasannya, dan pria yang pernah dia cintai. Namun, Ryan yang kehilangan nyawanya direnggut dalam sekejap amarah. Seorang pemuda yang penuh harapan, dicintai banyak orang dengan seluruh hidup di depannya, direnggut dalam sekejap. Di kota kecil Roadhead, ingatan akan malam itu akan terus menghantui, menyelimuti jalanan tempat argumen sederhana berubah menjadi tragedi yang tak terbayangkan. Berikut adalah kisah tragis yang dialami Ryan
dibunuh oleh kekasih yang dia cintai dan kasihi. Karena kecemburuan berlebih membuat Alice gelap mata dan berpikir pendek yang berakibat fatal. Bagi kalian yang menyukai kisah misteri seperti ini, jangan lupa dibantu like, komen, share, serta subscribe channel ini, dan follow TikToknya Weekly Crime Stories. Serta untuk para penonton setia dan komentator setia, terima kasih kalian telah membantu Weekly Crime Stories menjadi lebih baik lagi. Terima kasih.